pertama yang terhormat, Ibu Nita Merlina Leton selaku dosen mata kuliah Strategi Manajemen Sistem Informasi. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari pembuatan perancangan sistem informasi pemesanan jasa wedding organizer Kawin Host by Linda Sukmawati berbasis website metode SDLC. Sebelum melanjutkan, perkenalkan nama saya Trisnawati dengan NIM 11220329. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 11220373. Perkenalkan, nama saya Adelia Saputri dengan NIM 11220278. Perkenalkan, nama saya Novita dengan NIM 11220378. Perkenalkan, nama saya Nurina Saputri dengan NIM 11220277. Dan akan dilanjutkan oleh Novita. Baik, latar belakang kita membuat wedding organizer berbasis website karena pemesanan paket pernikahan di wedding organizer masih dilakukan dengan cara offline, yang mana pelanggan jasa wedding organizer harus datang ke kantor langsung untuk melakukan pemesanan paket. Promosi wedding organizer masih dilakukan secara langsung dan penyebaran informasi terkait dengan paket-paket yang ditawarkan oleh wedding organizer masih dilakukan by phone dan via email, di mana sistem tersebut masih kurang efektif bagi para pelanggan dan berdampak rendahnya peminat jasa wedding organizer. Keterbatasan sumber daya manusia untuk menyampaikan informasi, pencatatan pesanan maupun penjualan, serta pembuatan laporan transaksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada manfaat. Yang pertama, peningkatan keterjangkauan, yaitu dengan adanya website Linda Sukmawati dapat dijangkau lebih luas oleh calon pengantin dari berbagai lokasi. Ini memudahkan mereka yang mencari layanan wedding organizer tanpa harus secara fisik datang ke kantor. Yang kedua, ada informasi yang komprehensif. Website ini menyediakan informasi lengkap mengenai layanan ditawarkan oleh Linda Sukmawati, termasuk paket-paket, harga, portofolio, serta testimoni klien, dan detail lainnya. Hal ini membantu calon pengantin untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi. Yang ketiga, ada kemudahan kontak, yaitu calon pengantin dapat dengan mudah menghubungi Linda Sukmawati melalui informasi kontak yang tersedia di website seperti nomor telepon, alamat email, atau formulir kontak. Hal ini memudahkan dalam mengatur pertemuan, konsultasi, dan pertanyaan lainnya. Yang keempat, ada galeri inspirasi dan ide. Website ini menyediakan galeri atau blog yang berisi inspirasi dan ide dekorasi, tata rias, serta konsep acara lainnya. Ini membantu calon pengantin untuk memvisualisasikan bagaimana pernikahan mereka dapat diatur dan dihias. Kemudian ada tujuan yang akan dibahas oleh rekan kami. Untuk tujuannya, ada dua. Yang pertama, membangun sistem informasi wedding organizer berbasis web pada pemesanan wedding organizer Kawin Host by Linda Sukmawati, agar masyarakat dapat melakukan pemesanan secara online dimanapun dan kapanpun, serta dapat melakukan transaksi dan pengolahan data. Yang kedua, merancang suatu sistem memberi solusi alternatif untuk memperbaiki permasalahan pemesanan wedding organizer secara online agar lebih efektif dan efisien dengan dukungan teknologi. Selanjutnya ada ruang lingkup. Laporan ini mencakup pengembangan dan implementasi sistem informasi pemesanan jasa wedding organizer berbasis web untuk Kawin Host by Linda Sukmawati. Di antaranya ada beberapa. Yang pertama, pengembangan sistem pemesanan online. Yang kedua, manajemen data pelanggan dan vendor. Yang ketiga, kalender, acara, dan pengingat otomatis. Yang keempat, ada sistem pembayaran online. Yang kelima, dashboard admin. Keenam, dashboard pelanggan. Yang ketujuh, dashboard owner. Yang delapan, keamanan dan privasi data. Dan yang kesembilan, antarmuka pengguna yang responsif. 10, integrasi media sosial. Dan yang terakhir, umpan balik dan penilaian pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.
Metode dan analisa. Di sini ada 3 poin. Yang pertama metode penelitian pengembangan, yang kedua metode pengumpulan data, yang ketiga analisa sistem. Di dalam metode penelitian pengembangan ada perencanaan, analisis, perencanaan, implementasi, testing, lalu pemeliharaan. Lalu di metode pengumpulan data, kita dibagi menjadi 3. Yang pertama studi lapangan berisikan observasi, wawancara, lalu pendokumentasian. Lalu yang kedua studi pustaka, yang ketiga metode analisis. Lalu analisa sistem. Di dalamnya akan dijabarkan apa saja entitas yang dilibatkan, proses yang dijalankan, serta output yang dihasilkan, seperti performa, informasi, ekonomi, kontrol, efisien, dan service. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Di sini ada untuk analisis kebutuhan perancangan perangkat lunak pada sistem informasi website kawin host wedding organizer, yaitu sebagai berikut. Pada halaman pelanggan, ada pelanggan dapat mendaftar akun, A2 pelanggan dapat melakukan login, A3 pelanggan dapat melihat layanan atau jasa, A4 pelanggan dapat melakukan pesanan, A5 pelanggan dapat melihat detail pesanan, A6 pelanggan dapat melihat histori pesanan, A7 pelanggan dapat melihat tentang kami, A8 pelanggan dapat mengedit profile, A9 pelanggan dapat melakukan logout. Dan untuk halaman admin, B1 admin dapat mendaftarkan akun, B2 admin dapat melakukan login, B3 admin dapat mengelola penggunaan data, B4 admin dapat mengelola kategori data, B5 admin dapat mengelola data produk layanan atau jasa, B6 admin dapat memproses data pesanan masuk, B7 admin dapat melihat histori pesanan, B8 admin dapat melihat data pengguna, B9 admin dapat melihat tentang kami, dan B11 admin dapat melakukan logout. Dan selanjutnya ada halaman untuk owner. Di sini halaman owner itu ada C1 owner dapat mendaftar akun, C2 owner dapat melakukan login, C3 owner dapat melihat histori pesanan, C4 owner dapat melihat tentang kami, C5 owner dapat mengolah laporan, C6 owner dapat mengedit profile, C7 owner dapat melakukan logout. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Di sini ada RD dari kawin host. Yang pertama itu ada entitas pelanggan, memiliki atribut ID pelanggan, email, nama lengkap, password, level. Pelanggan memiliki relasi dengan pesan yaitu one to many. Setiap pelanggan dapat melakukan banyak pesanan, tetapi setiap pesanan hanya dilakukan oleh satu pelanggan. Lalu di sini ada entitas pesan, memiliki atribut ID user, kategori, no HP, alamat, tanggal pesan, status pesan, total bayar. Pesan memiliki relasi dengan produk yaitu many to many, yang setiap produk dapat muncul di banyak pesanan dan setiap pesanan dapat berisi banyak produk. Produk memiliki atribut ID produk, ID kategori, nama produk, harga, deskripsi, gambar, ID pesan. Lalu produk memiliki relasi dengan kategori yaitu one to many, yang setiap kategori dapat memiliki banyak produk tapi setiap produk terkait dengan satu kategori. Lalu jika pelanggan sudah memesan maka akan membayar. Pesan memiliki relasi dengan bayar yaitu one to one, yang setiap pesanan memiliki satu pembayaran terkait. Bayar memiliki atribut seperti ID bayar, ID pesan, gambar bukti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada activity diagram dari pelanggan. Dimulai dengan pelanggan Selanjutnya ada activity diagram dimulai dengan pelanggan start login system lalu memasukkan username dan password. Apabila username dan password benar, maka sistem akan menampilkan tampilan menu utama.
Lalu pelanggan melakukan pemesanan dengan pemilihan paket wedding organizer, memilih tanggal pernikahan, lalu melakukan pembayaran melalui transfer. Selanjutnya, konfirmasi pembayaran transfer. Apabila konfirmasi diterima, maka sistem akan menampilkan tanggal sudah terpesan. Lalu pelanggan logout dan kemudian sistem menampilkan halaman login. Selanjutnya di sini ada activity diagram admin. Admin melakukan login sistem, lalu mengisi email dan password, lalu sistem menampilkan benar. Jika tidak, maka kembali untuk mengisi email dan password. Jika ya, maka mengakses dashboard dan sistem menampilkan profil, katalog, pesanan, dan keluar. Lalu admin mengakses ahli data dan sistem menampilkan penggunaan data. Dan admin mengakses layanan dan jasa, lalu sistem menampilkan transaksi data. Dan admin mengikuti file, lalu sistem menampilkan paket pernikahan, hiasan, pakaian, dekorasi, dan lain-lain. Lalu admin mengakses pesanan masuk dan sistem menampilkan data pesanan masuk dan mengakses sejarah pesanan, lalu sistem menampilkan data transaksi. Lalu admin melihat tentang kami dan sistem menampilkan tentang kami, lalu logout dan menampilkan tampilan login. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Selanjutnya ada activity diagram owner. Di sini owner login ke sistem dan mengisi email dan password. Lalu sistem menyatakan benar. Di sini ada tidak atau ya. Jika tidak, kembali mengisi email dan password. Jika ya, melanjut ke mengakses dashboard. Nah, di sini sistem akan menampilkan profil, katalog, pesanan, dan keluar. Dan owner mengakses layanan dan jasa. Lalu sistem menampilkan data transaksi. Owner klik detail dan sistem menampilkan paket pernikahan, riasan, pakaian, dekorasi, dan lain-lain. Lalu owner mengakses sejarah pesanan, sistem menampilkan transaksi data. Lalu owner mengakses laporan keuangan dan sistem menampilkan data keuangan. Owner klik keluar, lalu sistem menampilkan tampilan login. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Logical record struktur. Yang pertama ada tabel pelanggan dengan primary key ID pelanggan dan terhubung dengan tabel pesan dengan primary key ID pesan dan foreign key-nya ID pelanggan. Kemudian di tabel ketiga ada tabel kategori dengan primary key ID kategori. Kemudian terhubung ke tabel produk dengan primary key ID produk dan foreign key-nya yaitu ID kategori. Yang terakhir ada tabel bayar dengan primary key ID bayar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Kemudian di sini ada kita sebagai pelanggan, di sini ada selamat datang di Kawin House Wedding Organizer. Di sini jika pelanggan sudah mendaftar menjadi member, kita hanya memasukkan email serta kata sandi. Dan jika belum mendaftar, kita klik buat sebuah akun. Kemudian kita daftar melalui email. Selanjutnya nama lengkap. Selanjutnya kata sandi. Jika sudah, kita klik buat akun. Kemudian kita masukkan lagi email yang sudah kita daftar serta kata sandinya. Kemudian kita langsung ke dashboard. Di dashboard ini ada layanan atau jasa.
Di sini ada paket pernikahan, dandan, dekorasi, pemotretan foto dan video, hiburan, serta pakaian adat dan modern. Kemudian ada pesanan. Di sini pesanan itu sebelum terjadinya konfirmasi dari admin, pesanan itu ada di pesanan, dan jika sudah dikonfirmasi oleh admin, statusnya akan berubah ke sejarah pemesanan. Kemudian di sini ada tentang kami. Di sini di tentang kami ada nama, alamat, nomor telepon, email, serta deskripsi. Kemudian kita mencoba memesan salah satu contoh, kita akan memesan paket pernikahan. Di sini ada paket-paket pernikahan. Kita coba ke paket pernikahan sederhana, kita pesan. Kemudian di sini ada detail produk. Di sini ada kategori produk, nama produk, harga, serta deskripsi. Kemudian sebelum kita memesan, kita wajib mengisi form pemesanan. Kita akan mengisi nomor telepon, alamat, serta tanggal yang akan kita pesan. Jika sudah, kita klik pesan. Kemudian di sini statusnya menunggu pembayaran. Kita klik detail, dan di sini ada nomor rekening. Kita melakukan pembayaran melalui ATM Mandiri. Kemudian jika sudah melakukan transaksi pembayaran, kita klik di sini untuk menyerahkan bukti pembayaran yang sudah kita lakukan. Kita upload, klik pilih file, jika sudah tambahkan. Jika sudah, ini akan terkirim oleh admin. Selanjutnya kita akan menjelaskan admin yang akan dijelaskan oleh rekan kami. Nah, di sini ada untuk admin. Tampilannya juga sama. Kita masukkan langsung email adminnya dan foto sandinya. Lalu klik gabung. Nah, di sini juga sama, tampilan di dashboard ada profile, katalog, pesanan dan keluar. Di sini ada pengguna data ini yaitu dari pengguna, owner, admin, dan pelanggan yang sudah daftar. Di sini ada ahli data. Yang pertama ada kategori data. Di sini admin bisa menambahkan kategorinya kayak dekorasi, hiburan, dan pakaian adat dan modern, kayak pernikahan atau pemotretan. Lalu admin juga bisa menghapus dan edit. Di sini juga bisa menambah kategori. Lalu yang kedua ada data produk atau layanan. Di sini admin juga bisa menambahkan produk. Nah, ini contohnya juga dekorasi, nama produk, harga, deskripsi, dan gambar yang akan diupload. Dan di sini admin juga bisa menghapus dan diedit. Lalu di sini ada layanan atau jasa, admin juga bisa melihat dari masing-masing paket pernikahan, lalu dandan atau riasan, dan ada juga dekorasi, dan ada juga pemotretan foto dan video. Lalu ada hiburan, dan yang terakhir ada pakaian adat dan modern. Di sini untuk calon pengantin pria dan wanita. Lalu lanjut ada pesanan masuk. Nah, jika pelanggan sudah memesan, akan masuk ke halaman admin. Di sini kita klik detail. Lalu di sini admin akan menerima atau menolak, dan bukti pembayaran juga sesuai atau tidak dengan pembayaran yang akan ditransfer dari pelanggan ke admin. Jika sudah kita terima pelanggan tersebut, di sini kosong akan beralih ke sejarah pesanan. Nah, di sini sejarah pesanan yang masuk. Yang tadi pesan yaitu notis hari pesanan sudah diterima. Lalu
admin juga bisa melihat tentang kami dan ada profil. Lalu admin keluar dan tampilan tetap sama. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Owner memasukkan email dan password, lalu gabung. Nah, di sini owner juga bisa melihat dashboard, ada profile, katalog, pesananku. Lalu, owner juga bisa melihat layanan atau jasa. Di sini ada paket pernikahan, ya paket pernikahan seperti ini. Ada paket pernikahan lengkap, paket pernikahan premium, pernikahan hemat, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, owner juga bisa mengakses dandan atau make up, seperti paket tata rias dan pakaian, paket majestic, paket royal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada paket dekorasi. Ada dekorasi dan pencahayaan. Di sini paket itu sesuai budget ya. Lalu selanjutnya ada pemotretan foto dan video. Di sini ada paket fotografer, paket perekam video, dan album pernikahan. Lalu ada paket hiburan. Paket hiburan di sini ada musik hiburan penuh, ada gendang tasa dan pupui, ada tarian adat, musik telempong, dan upacara adat Sunda lengser dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada pakaian adat dan modern. Di sini ada pakaian adat Sunda, ada pakaian adat Jawa, ada pakaian kemeja pengantin pria, lalu ada pakaian adat Minang, dan lain sebagainya. Owner juga bisa melihat tentang riwayat pesanan. Di sini owner bisa melihat nama pemesan, nomor handphone, alamat, dan tanggal pesanan dipesan. Owner juga bisa melihat detail dari pesanannya. Detail transaksinya seperti ini. Lalu owner juga bisa melihat tentang kami atau profil perusahaan dari nama, alamat, nomor handphone, surel, dan deskripsi. Lalu selanjutnya owner bisa keluar dan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan ke kode igniter. Di sini kode igniternya ada kategori, terus di produk ada history katalog, kategori jasa, pesan, produk, kemudian di user ada user, ada out, dashboard, serta welcome. Kemudian kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan kami.
kesimpulan, berdasarkan analisa yang telah dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, sistem pemesanan produk jasa Kawin House Wedding Organizer berbasis website masih mengalami beberapa permasalahan, yaitu penyebaran informasi mengenai paket jasa wedding organizer yang terbatas dan terjadinya kesalahan dalam pengolahan data pemesanan. Yang kedua, penelitian ini menghasilkan sebuah perancangan sistem informasi pemesanan produk wedding organizer berbasis website yang dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan, terutama dalam Kawin House melalui website dengan menampilkan beberapa laporan, yaitu laporan pelanggan, laporan paket, dan laporan pemesanan wedding organizer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut. Keterbatasan peneliti terhadap penelitian diharapkan dapat dikembangkan dengan ditambahkan fitur dapat mengatur pemesanan paket dengan dipilih sesuai kebutuhannya dan memberikan potongan diskon sehingga dapat meningkatkan promosi dan memberikan ketertarikan pelanggan untuk memesan produk wedding organizer. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang dan masih banyak yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.